Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk merenungkan firman Allah. Pada pagi hari ini atau saat video ini saya buat, saya beri judul Tipu Daya Guru Palsu, yang saya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagai nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, setiap orang sebenarnya ingin sungguh-sungguh mencari kebenaran sejati, ya, kebenaran sejati. Di mana kebenaran sejati? Datangnya dari Allah. Di mana kita bisa mengerti? Dari Alkitab. Ingin mengenal siapa Allah yang benar, pasti itu ingin mengenal Allah yang benar. Setelah percaya dengan sungguh-sungguh, setiap orang juga pasti ingin melayani dan mengabdi kepada Allah dan komunitas di mana dia berkumpul. Tapi saudara, ternyata banyak di antara kita telah salah memilih tempat atau komunitas yang kita kira itu paling tepat dan benar, karena kita sudah didoktrin dengan ajaran mereka, sehingga kita pun termakan doktrin yang mereka terapkan, bahkan sampai fanatik atau fanatis, ya. Doktrin itu ajaran yang dimasukkan dalam kehidupan kita. Doktrin itu belum tentu kalau benar menurut Alkitab. Bisa saja benar menurut teologia, ya, teologia yang mereka ajari, tapi belum tentu benar menurut Alkitab. Yang benar itu mana? Alkitab, ya. Setelah itu kita tahu doktrin dan ajaran banyak organisasi atau gereja-gereja juga hampir sama cara percayanya. Jadi kita berkomunitas atau bergereja atau bertempat ibadah manapun itu rata-rata hampir sama, hampir mirip, karena memang tular menular, ya, tular menular. Ajaran dari yang dinamakan bapak-bapak gereja itu diturunkan sampai sekarang. Udah berapa ribu tahun, saudara? 2000 tahun, ya, ambilnya 2000 tahun aja. Tapi sebenarnya sama mereka ajarannya, pakai doktrin yang sebenarnya belum tentu kalau ada di Alkitab, tapi lewat cara berpikir. Kita akhirnya baru sadar bahwa kita ini berada di tempat yang tidak pas, karena kita ingin mencari kebenaran sejati. Dimana kalau kita berkumpul dengan tidak yang sejati, kebenaran yang tidak sejati. Semua itu karena Allah telah menuntun kita untuk menemukan kebenaran sejati itu. Dan Alkitab dan juga membuka pikiran kita bahwa mereka semua ternyata adalah guru-guru yang tidak benar atau guru palsu. Guru itu kerjanya mengajar, tapi bagaimana kalau memalsukan ajaran itu? Karena tidak mengajarkan Alkitab secara benar. Jadi yang palsu itu mengajarkan Alkitab tapi tidak benar. Ini contoh kata, ya. Alkitab itu menulis Allah itu esa atau tidak ada yang lainnya. Berarti Allah itu satu. Banyak ajaran yang mengajarkan Allah tidak satu, 3 dalam 1, Tritunggal dan sebagainya. Itu kan tidak sejati, tidak
kebenaran sejati. Jadi guru yang mengajarkan begitu, Allah yang tidak satu, bukan guru yang benar, tapi guru palsu. Coba pikirkan saudara, diajari Allah itu berapa? Allah itu esa, satu, tidak ada yang lain. Punya nama juga. Bahkan guru palsu menyesatkan orang demi keuntungan. Ini bahaya. Kalau hanya memalsukan atau keliru, itu mungkin pertobatannya mudah diarahkan karena mengajarkan yang tidak benar atau salah, lalu orang sadar, oh ya ini ternyata palsu, saya mau cari yang benar. Tapi kalau benar-benar tidak murni, bahkan ingin saudari bisa diperdaya, kita harus perjuangannya keras, saudara. Berpikir keras, minta Tuhan bukakan, bagaimana begini. Sudah mengajarkan yang tidak pas, guru palsu itu sudah menyelesaikan mencari keuntungan lagi. Jadi pemalsuan yang dilakukan itu demi keuntungan sesaat para guru palsu ini. Nah, ini perlu kita evaluasi diri kita. Kita di mana? Apakah kita juga termasuk guru palsu? Ya ini yang berbahaya. Sebenarnya kita guru palsu tapi tidak menyadari bahwa kita juga bagian dari guru palsu. Ya. Tipuannya begini, tipuan guru palsu. Yang pertama yang kita ketahui adalah 2 Petrus 2 ayat 1. Cara mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Sesat berarti membelokkan ajaran, ya. Sebabnya sesatnya di mana, Pak? Misalkan begitu. Sesatnya di mana? Mereka mengajarkan kalau Allah itu tidak esa seperti yang saya katakan tadi, tapi 3 dalam 1 katanya. Saya juga belajar itu udah bertahun-tahun sudah mempelajari bahwa Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu saya belajar puluhan tahun juga. Tapi saya mencari kebenaran sejati, ya. Ingin mencari kebenaran yang benar. Ya. Kebenaran sejati datangnya dari Allah. Minta dibukakan pikiran kita dengan apa yang kita pelajari, yaitu Alkitab adalah kebenaran sejati, satu-satunya kebenaran. Menggalinya di situ. Mereka mengajarkan kalau Allah itu bukan Yesus Kristus. Ya, selamanya Yesus Kristus dianggap anak Allah. Padahal Allah itu Yesus. Nama Allah sejak sebelum segala apa juga Yesus. Tapi Yesusnya roh, bukan fisik, belum menjadi manusia. Ya. Tapi Allahnya bukan Yesus, Pak. Siapa? Bapa. Yesus anak Allah, selamanya anak Allah. Itu ajaran mereka. 2 Petrus 1 ayat 1 menuliskan kalau Allah itu juga juru selamat. Nah, ini kodenya. Allah itu juga juru selamat. Punya nama Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah dan juru selamat. Jadi kalau ada dan itu belum bukan berarti 1 2, 1 tambah 1 2, bukan. Allah dan Kristus. Bapak ini bapaknya anak saya dan kakeknya cucu saya. Bapak kepala rumah tangga coba bisa saja jadi Pak RT, istilahnya kira-kira itu. Kira-kira begitu maksudnya. Kalau belum paham dengan apa yang saya katakan, bisa tanya langsung kepada saya, akan saya jelaskan. Ya. Yang pertama tadi tipuan, ya. Tipuan yang kedua, tipuan yang pertama tadi mengajarkan yang salah, ya. Tipuan yang kedua yang kita ketahui 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Menghujat, saudara. Guru palsu itu menghujat.
Apakah sadar bagaimana menghujatnya? Allah tidak satu, Allah bukan Yesus, itu menghujat namanya. Padahal Allah hanya satu, punya nama Yesus Kristus. Allah juga juru selamat. Yang pertama tadi begitu ya. Guru palsu ada di tengah-tengah jemaat ya, meracuni mereka, meracuni jemaat dengan ajaran-ajaran yang menentang kehendak Allah, yaitu menentang firman Allah. Efesus 2:15 ya. Harusnya mereka mengajarkan tidak membayar persepuluhan lagi, tapi mereka justru sebaliknya. Tiap khotbah apapun temanya selalu akhirnya tertuju kepada perpuluhan ya. Saya bacakan ya, Efesus 2:15. Nah, ini kalau bagi yang belum tahu, wah ini luar biasa, tapi ini salah. Saudara menghujat Allah. Cara menghujatnya bagaimana? Yesus sudah mati untuk menyelesaikan segala ketentuan hukum, semua ketentuan hukum Taurat, dan semuanya itu kematiannya untuk menyelesaikan itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi segala perintah dan ketentuannya itu sudah selesai akibat Yesus Kristus, Allah itu menjadi manusia dan mati. Jadi termasuk hal-hal begini, ini yang sering diangkat guru-guru palsu. Apapun khotbahnya masuknya ke sana, saudara. Ini kan menghujat Yesus, menghujat Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ya. Menghujatnya yaitu Yesus mati untuk menyelesaikan segala ketentuan, perintah dan ketentuan hukum Taurat, tapi masih diungkit-ungkit terus. Berarti langsung tidak langsung tidak percaya bahwa Yesus mati untuk itu. Ini guru palsu. Harusnya kan saudara, memberilah persembahan, memberilah yang baik, jangan dengan paksa dan sebagainya. Dengan sukarela, sukacita, jangan dengan paksa. Namanya mematok, itu kan memaksa. Itu untuk perjanjian lama memang harus begitu, memang ada ayatnya. Tapi saat ini kita itu sudah melewati itu. Yesus sudah kembali sebagai Allah ya. Persembahkan tubuhmu, itulah persembahan yang sejati. Sebab dengan masih mengajarkan jemaat melakukan segala perintah dan ketentuannya, maksudnya perintah hukum Taurat dan ketentuannya, berarti mereka tidak percaya bahwa Kristus telah mati sebagai manusia. Lah ini tidak percaya, walaupun ya engkau mati diperingati dengan Paskah, katanya begitu. Paskah pun tidak ada, orang Kristen tidak memperingati Paskah. Paskah itu peringatan orang Yahudi zaman dulu, zaman perjanjian lama. Tapi masih mengajarkan begitu. Sama dengan ini menghujat, guru palsu yang menghujat Allah, saudara. Kenapa begitu? Karena itulah tujuannya guru palsu, dengan segala hawa nafsu serakahnya ingin mencari untung, ingin menyesatkan jemaat dan menghujat firman Allah. Makanya tema pagi saat ini itu supaya saudara berhati-hati dengan tipu daya guru palsu. Ternyata apa yang dilakukan ada maunya. Satu, memang sengaja disesatkan, sebenarnya dia tahu. Karena dua, ingin mencari keuntungan lewat saudara. Kalau saudara disesatkan dulu, dengan mudah saudara diperdaya, saudara ya. Sebenarnya banyak yang akan mau saya ceritakan, tapi di lain waktu saya akan berbicara tentang hal-hal begini, supaya saudara-saudara juga tidak hanya percaya, asal percaya, tapi tidak mau tahu, mau belajar tentang kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab. Tipuan yang ketiga, yang kita ketahui setelah kita mengerti
Demi keuntungan, guru palsu biasanya akan mengadakan tipu muslihat dengan segala cerita yang dibuat-buat, ya. Mencatut nama Tuhan Yesus Kristus untuk promosi mujizat, berkat, kesembuhan di mana-mana, menawarkan kelimpahan, walaupun mereka juga menghujat ajaran lain tentang teologi kemakmuran. Nah, ini tanda-tandanya. Mereka sepertinya benar ya, menghujat orang yang mengajarkan teologi kemakmuran, tapi sebenarnya mereka juga ingin makmur begitu loh. Hati-hati saudara. Biasanya disertai dengan promosi memakai nama Tuhan Yesus Kristus itu untuk mencari keuntungan lewat cerita-cerita isapan jempol yang dilebih-lebihkan, ya. Cerita tentang mujizat, tentang berkat. Ini begitu, selalu begitu. Sejak zaman Alkitab itu ada sampai sekarang orang mesti begitu. Sekarang masih banyak begitu. Makanya saudara lebih berhati-hati kalau saudara menjadi orang Kristen. Jangan-jangan kita di tempat yang salah. Nah, jangan-jangan kalau kita punya pikiran jangan-jangan, kita akan menyelidiki segala hal, saudara. Tidak asal ya dan amin. Tidak bisa begitu. Orang percaya jangan begitu. Jangan mudah ya dan amin. Selidiki dulu apa yang dikatakan orang. Selidiki dulu apa yang diajarkan orang. Kalau itu nyambung dengan kebenaran Alkitab, baru kita bilang ya amin dan lakukan. Ya amin kan lakukan artinya. Tapi dia juga mencari keuntungan dengan menjual nama Tuhan, suka bernubuat palsu yang dibuat-buat. Nah, ini contoh-contohnya, suka bernubuat, nubuatnya palsu. Dulu pernah ada orang yang mengaku pendeta, hamba Tuhan, dari luar negeri juga datang. Semua orang suruh datang ini, dinubuati katanya. Begini kamu begini, kamu akan jadi pemain sepak bola tenar. Beberapa tahun kemudian malah kakinya patah orang itu. Ya, tidak pas ya. Ada yang dinubuati, kamu akan jadi penari hip hop. Ternyata bukan, jadi penyanyi, jadi guru. Kan tidak pas, saudara. Nah, ini contoh-contoh guru palsu itu mengajarkan, salah satunya adalah suka bernubuat tapi bohong, tapi palsu. Bukan nubuat tapi lu buat-buat. Salah satu cerita yang paling populer yang selama puluhan tahun kita dengar dan banyak orang terhipnotis adalah kalau mau hidup sukses, usaha sukses, berkat melimpah supaya jemaat tidak lupa membayar persepuluhan. Ini paling populer. Bahkan saya katakan, apapun tema khotbahnya, apapun judul khotbahnya, pasti arahnya ke perpuluhan. Hati-hati, ini ada tanda-tanda guru palsu. Padahal saudara ngerti, sekali lagi, perpuluhan itu sudah batal. Kalau saudara melakukan, berarti saudara tidak percaya bahwa Yesus telah mati untuk menyelesaikan hal-hal begini, segala hukum Taurat dan ketentuannya. Kalau tidak mau membayar persepuluhan, katanya binatang pelahap akan menyerang harta kita, dan itu sekali lagi sangat menentang firman Allah. Jemaat diajak rame-rame melawan firman Allah, yaitu tidak mau mengakui bahwa Kristus telah mati sebagai manusia untuk membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuannya. Efesus 2 ayat 15. Coba saudara renungkan. Pesan penutup bagi jemaat yang masih bergabung dengan kumpulan yang demikian, harus segera tinggalkan mereka. Kalau toh saudara pasti kumpul situ, jangan mengimani seperti yang mereka imani. Jangan mempercayai apa yang mereka percayai. Allah itu Esa satu, punya nama Yesus Kristus. Allah itu roh. Kalau saudara memberi persembahan dengan sukacita, sukarela, jangan dengan paksa. Tidak harus 10%, 20%, enggak. Dengan sukarela, sukacita, tidak dengan paksa. Ini yang terpenting, saudara. Ini Alkitab apa bukan? Alkitab. Karena kalau terus-menerus masih melakukan dan bersekutu dengan mereka dan tidak mau lepaskan diri dari mereka, saudara bisa terjerat di sana, bahkan akan binasa.
Jadi apa yang saya sampaikan ini Alkitab ya. Kalau ada yang ingin tanya bisa lewat YouTube saya, nanti akan saya jawab. Kalau perlu mau telepon-teleponan juga apa-apa, atau saya beri penjelasan yang lebih detail lagi tentang hal ini. Ini hanya singkat ya, singkat. Kalau ingin lebih tahu bisa sekolah Alkitab, akan saya rekomendasi. Kalau saya mau saudara tidak mau membayar atau ingin gratis, juga saya rekomendasi supaya saudara mendapatkan pelajaran gratis setiap hari. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya, amin.